Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang wayang Indonesia. Cerita Pandawa, rangkuman ketokohan Pandawa. Tokoh Pandawa dilibatkan dalam cerita yang mirip dengan tokoh manusia, meliputi cerita kelahiran, perkawinan, kematian, dan peristiwa penting yang terjadi dalam masyarakat. Masing-masing tokoh disebut dengan berbagai nama. Yudhistira mendapat sebutan Dharma Putra atau Damar Putra, Dharma Atmaja atau Dharma Atmaja, Dharma Wangsa atau Dharma Wangsa, Punta, Punta Dewa, Dharma Kusuma atau Dharma Kusuma. Bima mendapat sebutan Bima, Bimasena, Pawanasuta, Bayusuta, Balawa, Jagal Bilawa, Birawa, Sena, Aryasena, Bratasena, Wajasena, Werkodara, Werkudara, Werkodara, dan Werkudara. Arjuna mendapat sebutan Partha, Dananjaya, Urahanala, Plaguna, Plagunadi, Janaka, Pamade, Kombang Ali-ali, Kaliti dan Kariti. Nakula mendapat sebutan Tangsen dan Gerantika. Sadewa mendapat sebutan Sahadewa, Tantipala dan Pinten. Negara Yudhistira bernama Indaprasta, Ngamarta dan Cinta Kapura. Tempat tinggal Bima disebut Jodipati dan Tanggul Pemenang. Tempat tinggal Arjuna bernama Madukara dengan Taman Maduganda. Tempat tinggal Nakula di desa Sawojajar, sedang desa tempat tinggal Sadewa bernama Bumi Ratau. Yudhistira beristri Durpadi dan beranak Pancawala. Istri lain bernama Kuntul Wilanten, tetapi istri setelah merasuk ke tubuh Yudhistira. Bima beristri Hadimbi atau Arimbi, beranak Gatotkaca, beristri Nagagini, beranak Antareja, dan beristri Urangayu beranak Antasena. Arjuna beristri Sumbadra, Srikandi dan Larasati atau Rarasati, Ulupi, Gandawati, Dresanala, Supraba, Partawati, Sri Mendang, dan beberapa istri lain yang tidak disebut namanya, tetapi disebut anaknya. Anak Arjuna yang sering disebut-sebut dalam cerita yaitu Abimanyu, Irawan, Wisanggeni, Pergiwa, dan Pergiwati. Nama-nama tokoh anak Arjuna yang lain yaitu Bambang Srigati, Bambang Nilasuwarna, Bambang Wijarnaka, Bambang Tejasuwarna, Bambang Setiwijaya, Bambang Setiwigena, Bambang Manon Manonton, dan Dewi Gandasasi. Nakula beristri Soka dan Dewi Suyati, beranak Bambang Pramusinta dan Dewi Pramuwati. Sadewa beristri Padapa dan Dewarsini. Ia beranak Dewa Kusuma, Dewi Rayung Wulan, dan Bambang Sabekti. Pandawa terkenal sebagai tokoh sakti. Yudhistira terkenal pusakanya yang berupa pusaka Kalimasada. Bima terkenal gagah perkasa, teguh santosa, dan mempunyai gada sakti bernama Gada Rujak Polo. Kuku-kukunya yang terkenal kuat dan sangat berguna untuk membunuh musuh bernama Pancakenaka. Aji yang berkekuatan luar biasa bernama Jaya Sangara atau Jala Sagara. Arjuna terkenal pandai bermain panah. Panah saktinya bernama Pasupati, Arya Sengkali, Sarotama, dan Ardadali. Keris saktinya bernama Kalanada dan Pulanggeni. Nakula dan Sadewa tidak banyak diceritakan kehebatannya, hanya Sadewa yang dekat dengan dewa. Dalam akhir hidup mereka, menurut cerita Jawa kuno, hanya Yudhistira yang suci dan tidak berdosa, maka ia naik ke surga. Sedangkan Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa harus masuk neraka karena mereka berdosa. Mereka masuk ke surga setelah bersuci diri di Sungai Gangga. Dalam cerita lakon Pandawa Mukswa, semua warga Pandawa bisa mukswa ke surga tanpa menjalani hukuman di neraka.
Banjaran cerita Pandawa, tokoh Nakula dan Sadewa. Cerita kelahiran para Pandawa yang bersumber pada kitab Mahabharata. Pada bagian yang disebut Adiparwa menyebutkan bahwa anak Pandu yang keempat lahir dari Madri atau Madrim, bernama Nakula dan Sahadewa. Nama Nakula sering menjadi Sakula, Sahadewa menjadi Sadewa, dan dalam cerita Sudamala, Uma memberi nama Sadewa menjadi Sudamala. Setelah itu ia diruat olehnya. Ketika Pandawa mengabdi ke Wirata, Nakula berganti nama Grantika, sedangkan Sadewa berganti nama Tantripala. Dalam cerita Jawa Baru, Nakula sering disebut dengan nama Tangsen, sedangkan Sadewa dengan nama Pinten. Dalam cerita Sudamala, Sakula atau Nakula memperistri Soka dan Sadewa memperistri Padapa. Setelah Sadewa menyembuhkan Tambapetra, ayah dua perempuan itu. Dalam cerita lakon Nakula Rabi, Nakula memperistri Dewi Suyati, anak Prabu Kridakerata Raja Ngawawu Langit. Dalam cerita Gembring Baring, diceritakan Nakula beristri Ganawati atau Gembring Baring. Dalam cerita lakon Sadewa Rabi, Sadewa memperistri Dyadawarsini, anak sang Bedawangan Nala yang bertempat tinggal di Toyawangi. Nakula dan Sadewa boleh dikata tidak banyak diangkat dalam cerita sebagai tokoh utama. Mereka berdua lebih banyak berkedudukan sebagai tokoh penyerta yang selalu mengikuti Yudhistira. Seolah-olah mereka menjadi ajutan Raja Ngamarta. Rangkuman mengenai ketokohan Pandawa. Budaya pewayangan tumbuh dan berkembang di masyarakat Jawa sejak abad 10 dan sekarang masih dicintai oleh masyarakat. Budaya pewayangan yang didukung oleh karya sastra tulis berkembang lewat karya sastra Jawa kuno, Jawa Tengahan, dan Jawa Baru. Karya sastra tulis itu didukung oleh pertumbuhan dan perkembangan cerita yang bersumber pada cerita Ramayana dan Mahabharata. Cerita yang bersumber pada kitab Mahabharata atau Mahabharata menampilkan tokoh Pandawa dan nenek moyangnya serta keturunannya. Cerita itu dikembangkan dengan mengangkat tokoh Pandawa, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa, dan putra-putranya. Kebanyakan cerita itu masih berpangkal pada sumber asli dan cerita baru direkam menurut tujuan penciptaan masing-masing cerita. Karya sastra Jawa kuno yang memuat cerita tokoh Pandawa secara kelompok dan perorangan, yaitu kitab-kitab Parwa, Patayajna, Arjuna Wiwaha, Partayana, dan Bharatayuda, yang berbahasa Jawa Tengahan, yaitu Nawaruci dan Sundamala. Karya sastra Jawa Baru yang muncul dan bersumber pada cerita lama, yaitu Mintaraga, Wiwaha Jarwa, Dewa Ruci, Bima Suci, Bharatayuda, Partakrama, Srikandi Magurumana, Bagawan Sanorada. Cerita yang didukung oleh karya sastra dalam bentuk cerita Pakembalungan atau kerangka cerita yang menampilkan tokoh-tokoh Pandawa dimuat dalam serat Pandalangan Ringgit Purwa serta Lambahan Ringgit Purwa dan serat Pakem Ringgit Purwa. Tokoh-tokoh Pandawa diangkat untuk menciptakan cerita dengan menampilkan tokoh Pandawa secara bersama dengan secara perorangan, disusun dalam cerita yang melibatkan tokoh Korawa, Dwarawati, Mandura, Wirata, Raja Sabrang, dan Kahyangan. Banjaran cerita Pandawa, tokoh Bima. Tokoh Pandawa adalah salah satu kelompok tokoh cerita pewayangan yang digemari masyarakat Jawa. Lebih-lebih dalam kaitannya dengan tokoh-tokoh Korawa, masyarakat Jawa, terutama dalang dan para penulis cerita, mengangkat tokoh Pandawa sebagai tokoh yang baik. Masing-masing tokoh mempunyai kelebihan, kehebatan yang luar biasa.
Demikian hebat dan berlebihan tentang tokoh itu, sehingga kedudukan masing-masing tokoh dianggap sebagai tokoh ideal. Berikut ini beberapa pengamatan melalui beberapa sumber cerita yang melibatkan tokoh Bima. Dalam cerita kelahiran Pandawa yang bersumber pada kitab Mahabharata, pada bagian yang disebut Adiparwa, anak Pandu yang kedua, yang lahir dari Kunti bernama Bimasena, keturunan Sang Hyang Bayu atau Sang Hyang Prabanjana. Dalam kitab Adiparwa itu, nama Bimasena lebih banyak disebut dengan nama Bima. Dalam kitab Witaparwa juga ada sebutan Bimasena. Dalam kitab Bharatayuda karangan Buseda dan Bupanulu, Bima mendapat sebutan Bima. Pawanasuta, Wrekodara ketika Pandawa mengabdi ke negara Wirata. Bima berganti nama menjadi Balawa. Dalam cerita Jawa Baru, nama Bima kebanyakan mengikuti nama yang disebut dalam cerita Jawa kuno, yaitu Bima dan Arya Bima, Sena dan Arya Sena, Wrekodara, Raden Wrekodara, Pawanasuta, Wrekodara dan Wrekodara. Nama Bratasena atau Arya Sena memberi Batara Narada atas perintah Batara Guru dan dimuat dalam cerita Bima Bungkus setelah bungkus bayi dipecah oleh Gajah Sena. Ketika Bima lahir, terdengar suara dari angkasa yang menerangkan bahwa bayi itu kelak mahasakti dan luar biasa. Sejak kanak-kanak, Bima diberi makanan beracun oleh Korawa. Makanan dimakan, tetapi Bima tidak mati. Cerita Bima beristri Hadimbi dimuat dalam kitab Adiparwa, kemudian beranak Gatotkaca. Dalam cerita Jawa Baru, dimuat dalam cerita lakon berjudul Lairipun Gatotkaca. Istri Bima yang semula bernama Hadimbi menjadi Arimbi. Bima juga beristri Nagagini, anak Anantaboga di pertapaan Saptapratala. Kemudian beranak Antasena atau Anantasena. Sumber lain menceritakan perkawinan Bima dengan Nagagini, anak yang Anantaboga, melahirkan anak Antareja. Sedangkan Antasena adalah anak dari hasil perkawinan Bima dengan Dewi Urangayu. Pada umumnya, Bima atau Wrekodara dilukiskan sebagai tokoh sakti, kuat, teguh pendiriannya, dan sukar ditaklukkan keinginannya. Dalam cerita Nawaruci, Bima membunuh 2 naga jantan betina di sumur Dorangga, yang kemudian naga itu berubah menjadi dewa Sarasanbada dan bidadari Harsanadi. Selanjutnya Bima juga membunuh raksasa bernama Indrabahu di Tegal Andawana. Raksasa itu ternyata Dewa Indra. Dalam cerita Dewa Ruci, Kubahan Raden Ngabehi Yasadipura, Bima membunuh raksasa Rukmuka dan Rukmukala yang bertempat di Goa Candramuka. Setelah dibunuh, 2 raksasa itu menjadi Dewa Indra dan Dewa Bayu. Cerita pembunuhan 2 raksasa itu sama dengan cerita Bima Suci karangan Dr. Muhammad Priyohutomo dalam kumpulan karangannya yang berjudul Java Chelis Book. Dalam cerita perang Bharatayuda, Bima membunuh Dussasana atau Dursasana dengan kukunya dan membunuh Duryodhana dengan memukul gadanya. Kesaktian Bima didukung oleh senjata yang terkenal dengan nama Gadarujakpolo dan pemilikan beberapa ilmu. Aji atau ilmunya bernama Wungkal Bener, Bandung Bondowoso, dan Jaya Sagara. Raden Ngabehi Yasadipura menyebut aji terakhir itu dengan nama Jaya Sangara. Dalam cerita Senaroda, Bima mengangkat diri menjadi begawan bergelar Begawan Sanaroda, mengajarkan ilmu baru tentang ilmu kesempurnaan sejati. Dalam beberapa lakon yang melibatkan tokoh Pandawa, Bima kerap kali diangkat sebagai tokoh pemusnah musuh yang menyerang negara Ngamarta, Drawawati, dan Wirata. Persepsi masyarakat terhadap tokoh Pandawa.
Tokoh Pandawa salah satu kelompok tokoh cerita pewayangan yang digemari masyarakat Jawa. Lebih-lebih dalam kaitannya dengan tokoh-tokoh Korawa. Masyarakat Jawa, terutama dalang dan para penulis cerita, mengangkat tokoh Pandawa sebagai tokoh yang baik. Masing-masing tokoh mempunyai kelebihan, kehebatan yang luar biasa. Demikian hebat dan berlebihan tentang tokoh itu, sehingga kedudukan masing-masing tokoh dianggap sebagai tokoh ideal. Bermacam-macam tanggapan masyarakat terhadap tokoh-tokoh Pandawa. Berikut ini beberapa pengamatan melalui beberapa sumber cerita yang melibatkan tokoh-tokoh Pandawa. Tokoh Yudhistira. Dalam cerita kelahiran para Pandawa yang bersumber kitab Mahabharata pada bagian yang disebut Adiparwa, anak Pandu yang pertama lahir dari Kunti, bernama Yudhistira adalah keturunan dewa. Dalam cerita Jawa kuno, Yudhistira mendapat sebutan Dharma Putra, Dharma Suta, Dharma Atmaja, dan Dharma Wangsa. Ketika Pandawa menyamar dan mengabdi ke kerajaan Wirata, Yudhistira mengaku bernama Kangka atau Dwijakangka. Dwijakangka juga ditemukan dalam kitab Abhimanyu Wiwaha. Dalam cerita pewayangan Jawa Baru, Yudhistira mendapat sebutan Dharma Putra, Puntadewa, Dharmakusuma, Prabu Dharmakusuma, dan Mangkunagara. Yudhistira beristri Drupadi, anak Prabu Drupada Raja Pancala. Kemudian beranak Pancawala. Dalam kitab Adiparwa diceritakan Drupadi menjadi istri 5 anggota Pandawa. Atas perintah Kunti yang sejak mereka berlima datang, memberitahu hasil kemenangannya mengikuti sayembara. Dikira mereka menyampaikan hasil minta-minta, bukan putri Drupadi. Karena terlanjur diucapkan oleh ibunya supaya diperuntukkan 5 saudara, maka Drupadi diperistri 5 warga Pandawa. Perkawinan Drupadi dengan Yudhistira beranak Pratiwindya, dengan Bima beranak Sutasena, dengan Arjuna beranak Srutakarma, dengan Nakula beranak Prasani, dan dengan Sadewa beranak Srutasena. 5 anak Drupadi itu disebut Pancakumara, artinya 5 anak laki-laki. Dalam cerita Kuntulwilanten, Puntadewa kawin dengan Kuntulwilanten, anak Raja Gending Kapitu, atas permintaan Kresna untuk syarat tolak bahaya wabah negeri Ngamarta. Kuntulwilanten diperistri Puntadewa setelah sayembara dengan mengalahkan 4 putra Raja Gending Kapitu, dimenangkan oleh Pandawa yang diwakili oleh Bima. Setelah perkawinan, Kuntulwilanten merasuk ke tubuh Yudhistira, menyatu sejiwa raga dengan Yudhistira. Cerita yang mengangkat tokoh Yudhistira atau Puntadewa pada umumnya memberi kesan sebagai tokoh baik. Dikatakan Puntadewa sebagai jelmaan Dewa Dharma, berdarah putih, berhati sabar dan jujur. Ia sebagai raja yang adil, berhati samudra, tidak sayang akan hidup dan rela mati, berhati suci, dan mempunyai kesaktian yang luar biasa. Pada umumnya, orang memberi konotasi bahwa Yudhistira berjiwa lemah, tidak dapat berperang, mau berperang bila didorong oleh Kresna. Bupanuluh dalam Kakawin Baratayuda mengatakan, Yudhistira anak Dewa Dharma bersikap tenang, karena sifatnya lemah lembut dan dalam pikirannya selalu memberi maaf. Ketika Kresna membujuk Yudhistira untuk berperang melawan Raja Salya, mula-mula ragu-ragu, sebab Raja Salya dianggap sebagai ayah sendiri. Tetapi karena Raja Salya telah terlalu jauh berbuat dan melanggar aturan agama, maka Yudhistira sanggup menahan serangan Raja Salya. Kemudian Yudhistira mau membunuh Raja Salya dengan senjata pustaka yang bernama Kalimasoda. Dalam cerita lakon berjudul Lampahan Sidusena, Yudhistira menyamar menjadi seorang pertapa bernama Bagawan Dharmakusuma, bertempat di pertapaan Argadumila. Ia disertai oleh penyamaran 4 adiknya.
Arjuna bernama Bambang Partakusuma, Nakula bernama Bambang Dewa Suyasa, Sadewa bernama Bambang Tasasadewa, dan Bima bernama Sindusena. Hampir dalam setiap lakon penulis, cerita mengangkat Yudhistira sebagai Raja Ngamarta yang bijaksana, sebagai anggota Pandawa tertua, pengasuh adik-adiknya dengan cinta kasih, serta selalu hormat dan menjaga keselamatan Kunti, ibunya sendiri. Pandawa Muksa. Sri Kresna, Kunti, Drupadi, dan para Pandawa meneruskan perjalanan mereka. Pandawa Muksa. Parikesit Raja Ngastina duduk di atas singgasana, dihadap oleh Pati Dwara dan Pati Danurwenda. Mereka menerima kehadiran Sri Dharmakusuma, Sri Kresna, Sri Balarama, Kunti, Drupadi, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Sri Dharmakusuma atau Puntadewa memberitahu bahwa para Pandawa telah selesai bersuci diri di Sungai Bhagiatri, kemudian akan muksa. Mendengar keterangan Prabu Puntadewa, Parikesit menjadi sedih. Sri Kresna menasehatinya dan supaya bersyukur kepada Tuhan bahwa para Pandawa telah mendapat karunia dan mereka akan muksa. Puntadewa bercerita tentang ilham yang diterimanya. Ia memperoleh ilham bahwa Pandawa bersama Kunti dan Drupadi pada waktu terang bulan yang akan datang diperkenankan muksa. Baladewa ingin ikut muksa, tetapi Sri Kresna tidak mengizinkan sebab muksa itu atas kuasa Tuhan. Para Pandawa, Kunti, Drupadi, dan Sri Kresna meninggalkan kerajaan. Baladewa diminta tinggal di Ngastina mengasuh Raja Parikesit. Resi Wantrika dari pertapaan Rewantaka menghadap Sri Kresna sang resi, minta agar anak Sri Kresna yang bernama Setyaka diperkenankan diambil sebagai menantu, akan dikawinkan dengan Endang Puspawati. Sri Kresna ingin berunding di luar istana. Resi Wantrika menyanggupinya. Sri Kresna dengan Resi Wantrika. Sri Kresna mengizinkan Setyaka boleh diambil menantu, asal sang resi bisa menjelaskan ungkapan bermakna, yaitu tentang sembah raga, sembah jiwa, dan sembah sukma. Resi Wantrika dapat menjelaskan maksud ungkapan itu. Kemudian Sri Kresna meminta agar Resi Wantrika mengajukan pertanyaan kepadanya. Resi Wantrika menanyakan jumlah anak Sri Kresna. Sri Kresna menjawab jumlah anaknya, tetapi ada satu yang lupa tidak disebutnya. Resi Wantrika menjelaskan anak yang dilupakan karena anak itu dibuang sejak bayi. Akhirnya Sri Kresna mengakuinya. Resi Wantrika bercerita bahwa keturunan anak Sri Kresna yang sekarang hidup ialah Endang Puspawati. Sri Kresna marah. Resi Wantrika akan dibunuh dengan senjata cakra, tetapi senjata tidak melukainya. Sang Hyang Narada datang menjelaskan kebenaran bahwa Endang Puspawati adalah keturunannya. Senjata cakra diminta oleh Sang Hyang Narada dibawa ke kahyangan. Sri Kresna mengizinkan Setyaka memperistri Endang Puspawati. Setelah selesai perkawinan, Sri Kresna menyusul pada Pandawa yang akan mencari jalan kemuksaan. Prabu Kiswaka anak Bomantara, Raja Surateleng, dihadap oleh Adipati Glagah Tinunu, Ditya Wasiaji, dan Togok. Mereka mendengar kabar tentang para Pandawa yang akan muksa dan ingin membalas kematian ayahnya. Memberontak pemerintahan Ngastina, mereka bersiap-siap bersama prajurit, lalu mencegah prajurit Ngastina yang menghantar kemuksaan para Pandawa. Terjadilah pertempuran. Prajurit Surateleng menyimpang jalan. Para punakawan Pandawa menghantar Arjuna mengikuti perjalanan Sri Kresna. Kunti, Drupadi, Bima, Nakula, Sadewa, dan Puntadewa. Perjalanan mereka tiba di desa Samahita. Mereka telah bersamadi selama 7 hari. Sri Kresna menanyakan ilham yang mereka peroleh. Kunti bermimpi
seolah-olah Raja Pandu dan Madrim naik kereta akan menjemputnya. Drupadi bermimpi berjalan lurus, kemudian sampai di sebuah pintu gerbang bergapura intan berhias indah. Puntadewa bermimpi melihat keris berpamor emas. Keris itu masuk ke dalam sarungnya, lalu hilang dari pandangannya, tertutup oleh cahaya semu. Arjuna bermimpi melihat arca emas bergantung tanpa sangkutan, kemudian hilang masuk ke tubuhnya. Nakula bermimpi naik gunung bersalju bersama Sadewa, kemudian meluncur seperti panah meluncur dari busurnya. Mimpi Sadewa sama dengan mimpi Nakula. Bima bermimpi memandang cahaya besar kunang-kunang yang bertempat di pusat Pramana Jati. Dipandang dari arah manapun cahaya itu tidak hilang. Sri Kresna belum memperoleh ilham sama sekali. Seekor kuda berkepala manusia meluncur dari angkasa. Kuda itu dipanah oleh Arjuna, seketika berubah menjadi manusia tua, mengaku bernama Wilarsraya. Wilarsraya bercerita tentang asal mula menjadi kuda berkepala manusia. Ia memang berasal dari kuda Raja Gardapura yang bersatu dengan seorang juru pemelihara kuda. Ia bertugas membantu Duryodhana sewaktu perang Baratayuda. Karena terkena panah, kepala kuda lepas dan tubuh manusia terpisah. Bersatulah tubuh kuda dengan kepala manusia pemelihara kuda. Oleh karena kesaktian minyak sangkal yang dibawanya, Wilarsraya ingin mengabdi di negara Ngastina. Sri Kresna menyetujui. Puntadewa memberi surat pengantar untuk Parikesit, Raja Ngastina. Sri Kresna, Kunti, Drupadi, dan para Pandawa meneruskan perjalanan mereka. Tiba-tiba mereka melihat seorang nenek sedang menimba sumur. Setiap air yang ditimba sampai di atas, kemudian dimasukkan ke dalam sumur lagi. Sri Kresna menanyainya. Nenek itu bernama Nyai Ruminta. Ia memberitahu bahwa harta kekayaannya dimasukkan ke dalam sumur, sebab sejak perang Baratayuda akan dirampok oleh prajurit Korawa. Ia menjadi janda dan menjadi salah satu korban perang. Jika Pandawa tidak dapat menemukan dan mengembalikan kekayaannya, pasti akan mendapat hukuman Tuhan. Sri Kresna sanggup mengembalikan harta kekayaan Nyai Ruminta. Nyai Ruminta disuruh minta bantuan orang sedesa untuk mengisi sumur dengan air sampai penuh meluap-luap. Orang sedesa mengambil air dari berbagai sumur, dituangkan ke dalam sumur yang berisi harta kekayaan itu. Bersama luapan air sumur, keluarlah barang-barang emas berlian dari dalam sumur itu. Sri Kresna meminta agar harta itu untuk semua orang di desa Samahita. Sri Kresna dan Bima melanjutkan perjalanan, mengejar perjalanan saudara-saudaranya yang telah jauh berjalan. Perjalanan mereka tiba di tepi samudra. Sri Kresna membuang pusaka saktinya yang bernama Sekar Wijaya Mulya. Sekar Wijaya Mulya mendarat di pulau, kemudian tumbuh menjadi tempat bunga, tumbuh menjadi pohon kastuba. Bunganya tumbuh menjadi pohon kembang wijaya kusuma. Tutupnya tumbuh menjadi empon-empon umbi-umbian. Perjalanan mereka tiba di sebuah rumah bertutup pintu di desa Padapa. Yang empunya rumah tidur di dalam rumah. Bima dan Puntadewa mendekat, melihat orang yang telah tidak berkaku. Orang itu bernama Anggira, bekas abdi Gardapati Raja Singala. Ia korban perang Baratayuda yang masih hidup karena kebaikan seorang dukun dari desa Soka. Kunti memberi aji pameling. Drupadi memberi pusaka sumbul mustika yang bisa menghasilkan makan makanan. Bima memberi aji pangrajut. Sri Kresna, Puntadewa, Arjuna, Nakula, dan Sadewa memberi doa puji keselamatan untuk Anggira. Mereka tiba di desa Soka, bertemu dengan kuda Prewangan. Bima tahu bahwa kuda Prewangan itu jelmaan Dang Hyang Drona. Arjuna segera melepaskan panah. Kuda Prewangan musnah seketika. Didengar suara Drona mengucap terima kasih atas kebaikan para Pandawa.
Orang-orang di desa Soko marah, para Pandawa dikeroyok. Tetapi mereka tidak mampu mengalahkan. Meskipun para Pandawa tidak melawannya, Bima menjelaskan dan minta maaf. Bima memberi ajaran kepada semua orang di desa Soka tentang hakikat pengabdian manusia di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sri Kresna, Kunti, Drupadi, dan para Pandawa selesai melakukan pemujaan berkeliling, lalu kembali ke kerajaan Ngastina. Selama dalam perjalanan, Bima Kresna membicarakan amal bakti dan Hyang Drona. Raja Parikesit dan sanak saudaranya menjemput kedatangan mereka. Bima disambut tangis oleh kedua cucunya, Danurweda dan Sasi Kirana. Bima memberi nasihat banyak tentang hakikat dan kehidupan. Bima mengharap segala sikap Pandawa selama hidup menjadi teladan bagi mereka berdua. Bima menghadiahkan aji kepada Danurwenda. Aji itu bernama Bandung Bandawasa, Ungkal Bener, dan Belabak Pangantol-antol. Kemudian memberikan gada Lukita Muka dan tombak Wilugarba kepada Sasi Kirana. Kunti, Drupadi, Nakula dan Sadewa, Arjuna serta Puntadewa dan Bima Muksa. Para anak cucunya menyaksikan kemuksaan mereka. Kunti berpakaian serba putih, naik ke Candi Rukmi lalu bersemadi. Kemuksaan Kunti ditandai oleh cahaya berbinar-binar menyambar Candi Rukmi, Sukma dan raga Kunti Muksa. Drupadi berpakaian serba putih, naik ke Candi Rukmi, lalu bersemadi. Kemuksaan Drupadi ditandai oleh sinar bundar seperti matahari berlubang berseri-seri. Nakula dan Sadewa bercuci diri di Sungai Gangga, lalu mengenakan pakaian Brahmana. Mereka masuk ke Candi Sekar bersemadi. Kemuksaan mereka ditandai oleh tiupan angin topan. Arjuna mandi di sendang pengruatan, lalu mengenakan pakaian Brahmana. Arjuna masuk ke Candi Sekar bersemadi. Kemuksaan Arjuna kelihatan seolah-olah Arjuna naik dalam kereta yang nampak seperti cahaya berseri-seri. Kereta cahaya ditarik oleh 100 kuda, dikemudikan dewa dan dipayungi bidadari. Puntadewa bersama anjingnya naik ke Candi Rukmi. Anjing itu bernama Linggasraya. Kemudian berubah menjadi Dewa Dharma setelah ia memberi tafsiran terhadap tulisan yang didapat dalam Kalimasada. Dewa Dharma kembali ke Kayangan. Dewa Indra menjemput Puntadewa dengan kereta cahaya dari Kayangan. Puntadewa muksa bersama Dewi Indra. Bima berbincang-bincang dengan Sri Kresna. Sri Kresna tidak akan muksa bersama Pandawa sebab berbeda amal baktinya. Atas saran Bima, Sri Kresna bertaba di Laut Pasir di tepi samudra. Setelah mereka selesai berbicara masalah muksa, Sri Kresna masuk ke dalam Candi Rukmi lalu pergi ke laut untuk mencari kemuksaan. Bima masuk ke Candi Sekar bersemadi. Kemuksaan Bima ditandai oleh suasana tenang dan sunyi. Para Pandawa telah muksa. Raja Baladewa minta agar Candi Rukmi dan Candi Sekar dibakar segera. Prabu Kiswaka dan Wesi Aji datang menyerang kerajaan Ngastina. Setyaki dan Sasi Kirana menyambut serangan musuh. Prabu Kiswaka hancur dipukul Setyaki dengan gada Wesi Kuning. Wesi Aji hancur kena pukulan gada Lukita Muka. Parikesit, Baladewa, Pati Dwara, Pati Danurwenda dan para sanak saudara berkumpul mendoakan arwah para Pandawa yang telah muksa ke alam baka. Babat Wanamarta. Prabu Matswapati duduk di Pancaniti, dihadap oleh Seta, Untara, Uratsangka, Surata, dan Patih Nirbita. Raja membicarakan rencana pemberian hutan Wanamarta kepada Pandawa. Raja menyuruh Patih Nirbita supaya memberitahu kepada bangsawan Abiyasa bahwa Pandawa akan diberi tanah Wanamarta. Sang Patih segera minta diri, berangkat ke Wukir Ratawu. Perundingan selesai. Raja Matswapati
masuk ke istana menemui Permaisuri dan Untari. Raja bercerita tentang rencana pemberian tanah kepada Pandawa. Kemudian raja bersemadi. Patih Nirbita berunding dengan Seta, Untara, dan Nuratsangka. Mereka hendak berangkat ke Wukir Tawu. Prabu Kalasambawa, Raja Nuswakambangan, menerima kedatangan Patih Saramba. Patih memberitahu tentang keturunan Parasara yang pernah membunuh ayah raja. Patih mengusulkan agar keturunan Parasara yang sedang mendirikan negara di Wanamarta dibunuhnya. Raja menyetujuinya. Sang Patih disuruh mengangkat utusan para Ditya yang hebat. Setelah siap, mereka berangkat ke Wanamarta. Di perjalanan, barisan raksasa Nuswakambangan bertemu dengan barisan Wirata. Pertempuran tidak dapat dihindarkan, masing-masing menyimpang jalan. Begawan Abhyasa dihadap oleh Yudhistira, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Sang bagawan membicarakan Bima yang akan membuka hutan Wanamarta. Arjuna disuruh membantunya. Arjuna minta diri, para Punakawan mengikutinya. Sepeninggal Arjuna dari Wukir Tawu, datanglah Patih Nirbita dan Seta. Mereka berdua memberitahu rencana Raja Wirata yang akan memberi anugerah hutan Winamarta kepada Pandawa. Bangsawan Abhyasa mengucap terima kasih. Patih Nirbita dan Seta minta diri. Perjalanan Arjuna di tengah hutan dihadang oleh barisan raksasa. Terjadilah perkelahian. Para raksasa mati oleh Arjuna. Kombang Ngaliali yang tinggal di Randu Gumbala mendapat ilham supaya bersekutu dengan Arjuna. Ia bersama Raja Raksasa masuk ke hutan Wanamarta. Raja Raksasa bertemu dengan Bima. Terjadilah perselisihan. Raja Raksasa sewaktu akan dibunuh tiba-tiba musnah bersatu dengan Bima. Arjuna dikeroyok oleh jin anak-anak Kombang Ngaliali. Jin diusir oleh Arjuna. Kombang Ngaliali ingin bersatu dengan Arjuna. Arjuna menolak sebab tidak mungkin terlaksana. Sang Hyang Narada datang. Kombang Ngaliali disuruh merasuk kepada Arjuna. Setelah dirasuki Kombang Ngaliali, Arjuna bertambah sakti. Sang Hyang Narada minta agar Arjuna mau menggunakan nama Kombang Ngaliali. Kemudian Sang Hyang Narada kembali ke kahyangan. Partawati, anak Prabu Partakusuma, Raja Cintakapura, bercerita tentang mimpinya kepada ayahnya. Ia bermimpi kawin dengan Arjuna, lalu minta dicarikan kesatria Arjuna itu. Prabu Partakusuma menyanggupinya, lalu mencarinya. Prabu Partakusuma berjumpa Arjuna bersama Punakawan. Raja Jin itu minta agar Arjuna mau diambil menjadi menantu. Arjuna marah dengan geram mengusir Raja Jin itu. Raja Jin yang sakti berhasil memboyong Arjuna, lalu dipertemukan dengan Partawati. Arjuna tertarik, lalu bersedia memperistri Partawati. Prabu Partakusuma ingin melihat keris Pulanggeni, pusaka milik Arjuna. Arjuna pun memberikannya. Prabu Partakusuma bunuh diri dengan keris Pulanggeni. Seketika musnah, bersatu dengan Arjuna. Sejak saat itu, Arjuna menggunakan nama sebutan Parta. Prabu Matswapati bercakap-cakap dengan Seta, Untara, dan Nuratsangka tentang negara Ngamarta yang telah selesai dibangun oleh Pandawa. Raja akan berkunjung ke Ngamarta. Prabu Kalasambawa menanti kedatangan utusan yang disuruh ke hutan Wanamarta. Tiba-tiba Togok datang, memberitahu tentang kematian para utusan. Raja marah, lalu menyerang Ngamarta bersama prajuritnya. Bengawan Abhyasa datang di Ngamarta. Kemudian datang pula Raja Matswapati, warga Pandawa, dan Wirata, lengkap hadir di Ngamarta. Prabu Matswapati mewida Yudhistira menjadi raja di Ngamarta.
Patih Nirbita datang memberitahu bahwa ada musuh yang datang menyerang kerajaan Ngamarta. Bima dan Arjuna ditugaskan melawan kedatangan musuh. Raja Kalasambawa dan prajurit raksasa musnah karena amukan Bima dan Arjuna. Kerajaan Ngamarta telah aman dan tentram. Pesta besar di kerajaan Ngamarta dihadiri oleh keluarga Pandawa dan Wirata. Pandawa Dadu. Prabu Durdoyana, Raja Ngastina, duduk di atas singgasana dihadap oleh Patih Sakuni dan warga Korawa. Raja memperbincangkan rencana permainan dadu dengan para Pandawa. Patih Sakuni memberi petunjuk rencana permainan dadu kepada Raja dan warga Korawa. Kemudian Raja meninggalkan perundingan, masuk istana. Raja disambut oleh permaisuri dan putri Raja, Lesnamawati. Kemudian Raja bersemadi. Patih Sakuni dan para Korawa menanti Raja. Mereka akan ke Balai Kencana menyambut kedatangan para Pandawa. Setelah Raja keluar dari istana, mereka berangkat naik kereta. Prabu Jaya Lengkara, Raja Parang Gumiwang duduk di atas singgasana. Dihadap oleh Patih Jaya Handaya dan Ditya Jaya Pracanda. Raja berkata, demi kebahagiaan negara dan rakyat, Prabu Darmakusuma yang menjadi sarana untuk tinggal di kerajaan, maka Raja mengirim surat kepada Prabu Darmakusuma, Raja Ngamarta. Ditya Jaya Pracanda ditugaskan untuk menyampaikan surat permintaan itu. Ditya Jaya Pracanda dan prajuritnya bertemu dengan prajurit Ngastina. Terjadilah perang. Prajurit Ngastina menyimpang jalan. Arjuna menghadap Begawan Abiyasa di pertapaan Wukirewatu. Arjuna memberitahu bahwa Pandawa akan mengadakan pertemuan dengan Korawa yang dipimpin oleh Duryodana. Mereka akan bermain dadu. Begawan Abiyasa memberi banyak nasihat. Arjuna disuruh kembali ke Ngamarta. Arjuna bersama Punakawan segera berangkat. Perjalanan Arjuna dihadang oleh prajurit raksasa dari Parang Gumiwang. Terjadilah perkelahian. Para raksasa musnah oleh Arjuna. Bima menghadap Anoman di Kendalisada, memberitahu rencana permainan dadu bersama warga Korawa. Anoman memberi nasihat makna pertemuan para Pandawa dan Korawa. Itu awal yang akan terjadinya perang. Kresna Raja Dwarawati dihadap oleh para istri, Samba, Partajumana, dan Setyaki. Raja memberitahu bahwa atas kehendak dewa akan terjadi awal mula timbul perang antara Pandawa dengan Korawa. Raja Kresna ingin menyaksikannya, para putra diminta menjaga kerajaan. Yudhistira duduk bersama Kunti, Drupadi, Nakula, dan Sadewa. Mereka menanti kedatangan Duryodana dan para Korawa. Duryodana datang, Yudhistira menyambutnya. Patih Sakuni mengatur arena permainan, siap dengan perlengkapannya. Setelah dijamu, mereka bersiap-siap main dadu. Yudhistira selalu kalah, harta kekayaan habis untuk taruhan. Yudhistira sesaudara sedih, para Korawa bersukaria sambil seisi kerajaan Ngamarta. Patih Sakuni hendak memboyong Kunti, lalu menarik kembali Kemben. Dursasana menangkap Drupadi. Kunti dan Drupadi berteriak keras. Kunti mengutuk dan berjanji ia tidak akan berkain tutup buah dada sebelum mendapat kulit Sakuni. Drupadi tidak akan bersanggul sebelum berkeramas darah Dursasana. Bima dan Arjuna datang bersama. Mereka heran mendengar tangis. Setelah mengerti persoalannya, mereka mengamuk. Para Korawa bercerai-berai, berlari tunggang langgang. Yudhistira berdiam diri. Datanglah angin kencang membawa para Korawa jatuh ke kerajaan Ngastina. Warga Pandawa menjadi tenang. Kresna datang dan melihat situasi sesudah terjadi keributan. Kunti memberi penjelasan segala sesuatu yang terjadi. Kresna memberitahu bahwa itu kehendak dewa yang maha tinggi.
Bagawan Abhyasa berbicara dengan Desta Sastra dan Widura tentang berita pertikaian Pandawa dengan Korawa. Mereka setuju berkunjung ke Ngamarta. Prabu Jaya Langkara dihadap oleh Patih Jaya Handaka dan Ditya Jaya Pracanda. Tengah mereka berbincang-bincang, datanglah Togok memberitahu bahwa utusan musnah oleh Arjuna. Prabu Jaya Langkara marah. Sang Patih diminta mempersiapkan prajurit. Setelah siap, para prajurit raksasa berangkat ke Ngamarta. Yudhistira sedang berbicara dengan Kresna, Bima, dan Arjuna, serta Sadewa. Kresna memberi nasihat agar para Pandawa mau menyerah kepada kehendak Dewa yang Maha Tinggi. Mereka tengah berbincang. Datanglah Begawan Abhyasa bersama Desta Rasastra dan Widura. Mereka menghormat bersama. Setelah tahu bahwa di Ngamarta telah terjadi keributan, Begawan Abhyasa memberi nasihat agar para Pandawa mau menerima nasib jeleknya. Kelak Dewa akan melindunginya. Prajurit raksasa yang dipimpin oleh Prabu Jaya Langkara datang menyerang kerajaan Ngamarta. Begawan Abhyasa menugaskan Widura, Bima, Arjuna untuk mengusir musuh. Jaya Langkara mati oleh Widura, Patih Jaya Handaka mati oleh Arjuna, dan prajurit raksasa musnah oleh Bima. Para Pandawa mengadakan pesta bersama Abhyasa dan para tamu yang hadir di Ngamarta. Pandawa sungging. Prabu Duryodhana duduk di atas singgasana, dihadap oleh Patih Sangkuni, Pendeta Durna, Burisrawa, Dursasana, Citraksa, dan Citraksi. Raja membicarakan permintaan Burisrawa yang ingin memperistri Sumbrada. Raja menyerahkan permasalahan itu kepada Pendeta Durna. Pendeta Durna menyanggupinya. Raja membubarkan pertemuan lalu masuk ke istana. Banawati dan Dursilawati menyambut kedatangan raja. Raja bercerita tentang masalah rencana perkawinan Burisrawa. Setelah bersantap, raja bersemadi. Pendeta Durna memanggil Adipati Karna, Burisrawa, dan Jayadrata. Untuk dapat memboyong Sumbadra, mereka harus dapat mencuri dengan jalan mengelabui para Pandawa. Karena diubah dalam wujud Kresna, Burisrawa menjadi Arjuna, Jayadrata menjadi Gatotkaca. Mereka bertiga ditugaskan mencuri Sumbadra ke Madukara. Sumbadra dan Srikandi bersiap-siap akan ke Ngamarta. Tiba-tiba Kresna palsu datang. Sumbrada diajak ke Ngamarta bersama-sama. Sumbadra menurut, lalu pergi bersama Kresna palsu. Abhimanyu tidak enak, lalu minta persetujuan kepada Srikandi untuk mengikuti Kresna palsu dan Sumbadra. Kresna palsu telah tiba di luar istana. Sumbadra diserahkan kepada Arjuna palsu. Arjuna palsu dan Gatotkaca palsu disuruh kembali ke Ngastina. Abhimanyu dan Srikandi menemui Kresna palsu di luar istana. Srikandi meminta kepada Kresna palsu agar Sumbrada dikembalikan. Kresna palsu tidak mengizinkan, lalu terjadi perselisihan. Kresna palsu dipanah oleh Srikandi dan berubah menjadi Adipati Karna. Adipati Karna membalas dengan melepaskan panah angin. Srikandi dan Abhimanyu terbawa panah angin dan tiba di Dwarawati. Arjuna asli bersama Punakawan berjalan di tengah hutan. Raksasa Kalarudra dan istri mencegat Arjuna dan Punakawan dan tidak memberi izin Arjuna lewat. Terjadilah perkelahian seru. Arjuna melepaskan panah. Kalaludra dan istri berubah menjadi Batara, Kamajaya, dan Dewi Rati. Arjuna memberi hormat lalu disuruh kembali ke Madukara. Kamajaya kembali ke Kahyangan bersama Rati. Yudhistira kedatangan Kresna asli. Kresna memberitahu rencana pendirian Candi Sapta Arga. Arjuna singgah di Ngamarta dan akan ke Madukara. Mereka membicarakan laporan Abhimanyu tentang Sumbrada. Kresna asli dan Arjuna asli pergi ke Madukara. Kresna mencari akal untuk mengelabuhi Korawa. Gatotkaca diubah dalam wujud Duryodhana.
Arjuna menjadi Sakuni, Kresna menjadi pendeta Durna. Bima diminta bersiap-siap di luar kerajaan Ngastina. Kresna telah menciptakan kerajaan Ngastina. Arjuna palsu dan Sumbadra masuk di kerajaan Ngastina palsu. Durna palsu menerima Sumberada. Arjuna palsu disuruh ke Mandura mengundang Baladewa. Prabu Baladewa diminta untuk mengawal pengantin. Durna palsu minta agar Duryodana palsu masuk ke istana Ngastina asli, mencuri Banowati dan Dursilawati. Duryodana palsu berangkat ke Ngastina. Sakuni palsu berubah menjadi Arjuna asli. Pendeta Durna menjadi Kresna asli. Duryodana asli ke istana, mengajak Banowati dan Dursilawati pergi ke Mandura. Banowati dan Dursilawati diajak ke Ngastina palsu. Duryodana asli menerima kedatangan Adipati Karna. Adipati memberi penjelasan hasil yang dicapainya. Prabu Baladewa datang dan menanyakan rencana perkawinan Burisrawa. Duryodana tercengang karena tidak merasa suruhan untuk mengundang Prabu Baladewa. Lesmana Mandrakumara datang memberitahu bahwa Banowati dan Dursilawati hilang dari istana. Duryodana kebingungan. Para Korawa disuruh mencarinya. Baladewa dan Adipati karena meninggalkan Ngastina hendak menyerang Madukara. Kresna dan para Pandawa telah siap di Madukara. Banowati, Dursilawati, dan Burisrawa ditahannya. Pandawa tidak memberikannya, meskipun Baladewa yang meminta untuk dibebaskannya. Terjadilah pertempuran dahsyat. Adipati Karna dan para Korawa melawan Pandawa dan putra-putranya. Korawa tercerai-berai oleh amukan Bima dan Gatotkaca. Mereka kembali ke Ngastina. Arjuna dan Sumbadra menghadap Baladewa. Mereka berdua minta dibunuhnya. Baladewa menjadi kasihan menerima kedatangan adiknya. Ia tidak marah lagi, tetapi minta agar Pandawa melepaskan Banowati, Dursilawati, dan Burisrawa. Pandawa mau melepaskan semua tahanan dengan perjanjian Korawa tidak akan mengganggu para Pandawa lagi. Keluarga Pandawa dan Dwarawati mengadakan pesta keselamatan di Madukara. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.